Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita di subtema 3 ini. Kemudian materi matematikanya ada lagi di pembelajaran ketiga subtema 3 ini ya nak, yaitu caranya menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah dalam suatu kegiatan. Nah, pada pembelajaran 3 ini soalnya lebih bervariasi. Artinya yang ditanya bukan lagi lama kegiatan atau lama suatu peristiwa. Kalau tadi di subtema sebelumnya atau di pembelajaran 1 tadi, yang dibahas adalah lama waktunya ya nak ya, lama kegiatannya, lama peristiwanya. Itu dihitung dengan cara selisih dari waktu selesai dan waktu mulai. Kalau pada pembelajaran 3, kita menghitung waktu sebelum dan waktu sesudah. Bukan lama lagi, bukan lama waktu kegiatan, atau bukan selang waktunya. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitung waktu sebelum, itu ternyata waktu sesudah dikurangin lama waktu nak. Ya, atau waktu sebelum itu artinya waktu mulai gitu ya. Waktu mulai itu waktu sesudah atau waktu selesai dikurang dengan lamanya suatu kegiatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ditanya waktu selesai atau waktu sesudah, itu jumlahkan saja waktu mulai dengan lama waktu. Jumlah itu artinya tambah ya. Nah, sebelum itu mari kita mengingat kembali hubungan antar satuan waktu yang pernah kita pelajari ya nak ya. 1 minggu itu setara dengan 7 hari. 1 bulan setara dengan 30 hari. 1 bulan juga bisa sama dengan 4 minggu. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. 1 tahun juga jika dinyatakan dalam minggu itu sama dengan 52 minggu. Dan 1 tahun itu setara dengan 365 hari atau 366 hari yang pernah kita bahas pada pembelajaran yang terdahulu. Apa yang menjadi catatan? Jumlah hari dalam 1 bulan itu bisa 30 atau 31 hari. Khusus untuk bulan Februari, banyak harinya adalah 29 atau 28 hari. Nah, mari kita perhatikan contoh kalender berikut ya. Diberikan tampilan kalender tahun 2019. Nah, ternyata sudah lewat ya nak. Ada bulan Januari sampai 31 hari, ada bulan Februari sampai 28 hari, dan ada bulan Maret sampai 31 hari. Hari ini tanggal 28 Februari. 1 bulan sebelumnya adalah tanggal, ini mudah nak. Kalau dia bilang Februari, berarti sebelum Februari ini apa? Januari. Berarti jawabannya mudah saja. Kalau hari ini tanggal 28, tentu 1 bulan sebelumnya 28 Januari. Begitu. Paham? Nah, tahun 2019 bukanlah tahun kabisat. Mengapa? Nah, anak ibu masih ingat pada subtema 2, ibu sudah menjelaskan apa itu tahun kabisat. Ya, tahun kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 4. Atau ciri-cirinya bulan Februarinya sampai tanggal 29. Nah, pada kalender 2019 ini ternyata bulan Februarinya sampai tanggal 28. Artinya tahun 2019 bukanlah tahun kabisat. Kalau ditanya mengapa? Karena bulan Februarinya sampai tanggal 28. Atau tahun ini tidak bisa dibagi 4. Paham ya nak? Ini hanya mengulang lagi supaya anak ibu mengingat pembelajaran kita yang pernah kita pelajari. Berikutnya kita akan masuk ke tanggal kadaluarsa. Nah, ini penting. Karena hampir di segala kehidupan kita, itu kita banyak minum atau makan dari makanan yang kemasan. Nah, makanan kemasan itu biasanya terdapat tanggal kadaluarsa.
atau biasa disebut expired date, ya nak, tanggal expired, tanggal kadaluarsa. Memangnya apa tanggal kadaluarsa itu? Tanggal kadaluarsa itu adalah batas maksimum dari penggunaan suatu makanan ataupun minuman. Artinya tanggal ini merupakan batas baiknya makanan itu dimakan. Lewat dari tanggal itu berarti kondisi makanan ataupun minuman tadi sudah tidak baik atau tidak layak lagi untuk digunakan. Sebagai contoh, anak ibu silahkan buka buku tema di halaman 125. Di situ dicontohkan ada minuman kemasan dengan tanda waktu penggunaan yang diperlihatkan pada panah. Tertulis di sana, baik digunakan sebelum, begini tulisannya ya nak. Nah, tanda 18 garis miring 07 garis miring 08 ini artinya dibaca baik digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Jadi ini termasuk kemasan yang menunjukkan tanggal kadaluarsa itu secara lengkap. Karena bagian depan ini menyatakan tanggal, bagian tengah ini menyatakan bulan, dan bagian akhir ini menyatakan tahun. Namun ada juga beberapa kemasan yang tidak menuliskan secara lengkap tanggal kadaluarsanya. Bisa jadi seperti ini, hanya 2, 07, 08. Kalau tertulis 2, artinya ini hanya menyatakan bulan dan yang terakhir menyatakan tahun. Paham ya nak? Paham anak ibu? Berarti expired date itu sangat penting anak ibu ketahui atau tanggal kadaluarsanya agar anak ibu bisa tahu kapan minuman atau makanan ini digunakan. Berarti kalau ini baik digunakan sebelum bulan 7. Bulan 7 itu berarti bulan Juli tahun 2008 gitu ya nak ya. Nah, kita akan coba latihan di soal-soal yang berkaitan dengan tanggal kadaluarsa. Coba anak ibu buka buku tema di halaman 127 sampai dengan 129. Nah, coba kita akan bahas ya. Tertulis di situ untuk soal yang A itu apa ya nak, tulisannya kecil 12, 17. Nah, ini berarti nggak lengkap ya nak ya, hanya 2. Ingat yang ini 12 ini yang bagian pertama, kalau 2 bagian saja berarti ini bulannya, ini tahunnya. Berarti minuman tersebut baik digunakan sebelum bulan 12. Bulan 12 itu apa? Desember, berarti Desember 2017. Kalau untuk yang B-nya tertulis lengkap ya nak, 24 garis miring 11 garis miring 18. Berarti baik digunakan sebelum 24, 11 itu November 2018. Pinter, mudah ya. Kemudian yang C 5, 19. Nah, baik digunakan, minuman tersebut baik digunakan sebelum Mei 2019. Kok Mei bu? Yalah, kan 5-nya menyatakan bulan kelima. Kok bulan, kenapa nggak tanggal bu? Karena kalau dia cuma 2 bagian, berarti bagian yang pertama itu menyatakan bulan. Udah ingat ya nak ya? Berikutnya coba untuk yang D itu 17, 9, 20 ya nak. Berarti baik digunakan sebelum 17 September 2020. Kalau yang E 12, 20. Berarti baik digunakan sebelum bulan Desember 2020. Kalau yang F gimana? Jika hari ini bulan Oktober tahun 2017, berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Ternyata di kalengnya tertulis 12, 17. Oktober itu bulan 10 ya nak, 10, 17. Berarti berapa lama lagi dia nak? Oktober, November,
Desember. Berarti 3 bulan. 1, 2, 3. 3 bulan ya. Masih sisa waktunya. Lalu yang G, jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018, berapa hari sisa waktu untuk minuman tersebut? Nah, hari ini tanggal 10 November. Kita tulis di situ 12, 11, 18. Kalau sekarang 10, 11, 12, berarti tinggal 2 hari lagi ya nak ya, 11, 12. Yang H itu apa nak? Tulisannya itu kayaknya salah ketik ya nak ya. 17 1 208. Nah, itu ada kesalahan penulisan ya. Kesalahan cetak. Nah, ini Ibu anggap saja tulisannya itu yang H itu berarti misalnya yang H itu tertulis 17 11 17. Jika di kemasan tertulis 17 garis miring 11 garis miring 17, namun hari ini tanggal 17 November 2017, maka sisa waktu untuk minuman tersebut, nah ini hari ini 17, 11, 17. Wah ini berarti nggak ada lagi ya nak ya sisa waktunya ya. Karena sudah sampai di batas tanggal kadaluarsa. Artinya tidak ada lagi waktu yang tersisa. Artinya minuman ini harus habis diminum pada tanggal 17 atau hari ini juga. Gitu ya nak. Paham anak ibu penjelasan tentang tanggal kadaluarsa yang ada pada kemasan? Insya Allah paham ya nak ya. Perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kadaluarsa itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberikan energi bagi tubuh, malah bisa jadi membuat racun ya nak. Karena ada beberapa zat yang mungkin terkandung dalam makanan dan minuman, jika melebihi tanggal kadaluarsa bisa berubah menjadi racun. Nah, ibu harus lebih selektif atau lebih perhatikan lagi kalau ingin memakan makanan atau minuman yang kemasan. Karena ibu biasanya tuh karena udah suka jadi buru-buru. Harus dilihat dulu ya nak ya. Nah, berikutnya ibu akan masuk ke pembelajaran yang kelima untuk muatan matematika ya. Untuk menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah. Nah, tadi kita sudah ingatkan ya nak, waktu sebelum itu dicari dari menghitung waktu sesudah dikurang dengan lama waktu. Kalau waktu sesudah itu dicari dari waktu mulai dijumlah dengan lama waktu kegiatannya. Ya, jadi ini harus dihafal agar bisa menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan masalah satuan waktu. Coba kita akan bahas latihan di tema halaman 141. Dibuka bukunya. Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah, mereka memasak makanannya sendiri. Selama berkemah, mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Selesaikanlah masalah berikut ini. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, maka pukul berapa briket akan habis? Nah, itu dia. Jadi nak, Siti mulai memasak pukul 14.30. Sementara Siti masaknya pakai briket. Sebuah briket itu habis dalam 2 jam. Maka pukul berapa Siti selesai memasak atau ketika briketnya habis? Tentu saja 2 jam setelah pukul masak tadi, ya kan? Berarti 14.30 ditambah 2 jam. Kalau ingin menambah 2 jam itu kan berarti 2.00. Atau ini yang ditanya adalah waktu selesai. Berarti waktu mulai ditambah lama waktunya ya. Itu nak ya ditambah. Berarti pukul berapa
Siti selesai memasak atau briketnya habis, yaitu pukul 16.30. Kalau ditanyanya waktu pukulnya, anak ibu harus tuliskan lengkap begini. Bukan ditulis jam 16:30, bukan begitu ya nak, tapi begini ya. Bukan dibuat 16 jam 30 menit gitu ya. Ini yang benar penulisannya. Kemudian untuk soal nomor 2. Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Jika setiap briket itu dapat digunakan untuk 2 jam memasak, jika Udin memulai memasak pada pukul 10 tepat, maka pukul berapa briket akan habis? Nah ini sama. Katanya 1 briket itu habisnya 2 jam. Berarti kalau 2 buah briket habisnya pasti 4 jam. Dari mana 4 jamnya? 2 kali 2 atau 2 tambah 2 sama dengan 4 jam. Kalau dia mulainya pukul 10, berarti waktu selesainya kita tambah dengan 4 jam ini karena dia punya 2 briket. Berarti tambah 4 jam. Berarti dia selesai pada pukul 14.00 atau 14 tepat. Paham? Sudah 2 soal kita bahas. Nah, kita coba soal yang terakhir ya. Kelompok Edo terdiri dari 5 orang. Setiap anggota membawa 1 buah briket berukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Wah, ini tentu mudah saja nak. Ada 5 orang. Ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, dan orang kelima. Setiap orang bawa 1 briket. Nah, setiap 1 briket itu bisa digunakan selama 1 jam. Ya kan? Berapa lama briket tersebut dapat digunakan? Tentu tambahkan saja. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Artinya 5 jam. Atau kalau anak ibu lebih mudah lagi, 5 dikali 1. Berarti 5 jam. Paham ya? Mudah-mudahan anak ibu mengerti apa yang ibu jelaskan pada pembelajaran kita kali ini. Dan anak ibu dapat mengulang-ulang lagi. Harus rajin berlatih untuk menyelesaikan soal-soal matematika agar anak ibu mampu memahami pembelajaran yang kita lewati dalam setiap subtemanya. Nah anak ibu, kita sampai di penghujung pembelajaran kita. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan materi matematika di subtema 3 ini. Lalu apa yang menjadi kesimpulan dalam pembelajaran kita? Nah, lama waktu dari suatu kegiatan itu bisa dihitung dengan selisih waktu selesai dengan waktu mulai. Untuk waktu sebelum itu bisa dicari dari waktu sesudah dikurang lama waktu. Kalau waktu sesudah itu dicari dengan menjumlah waktu mulai dengan lama waktu. Untuk tanggal kadaluarsa adalah batas maksimum dari penggunaan makanan atau minuman. Nah anak ibu, sebagai latihan anak ibu hari ini untuk memperdalam materi yang ibu sampaikan dan anak ibu bisa melatih kemampuan diri dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan satuan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, silahkan anak ibu bisa mengerjakan soal latihan Ayo Berlatih yang ada di buku temanya di halaman 146. Nah, soal ini merupakan soal latihan untuk mendalami kemampuan anak ibu di subtema ini. Nah, silahkan kerjakan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 di buku tugasnya. Lalu anak ibu buatkan soal dan buatkan cara pengerjaannya di buku tulisnya. Anak ibu boleh menggunakan pensil ataupun pena, tapi kalau pensilnya tidak jelas, jangan gunakan pensil. Tapi kalau pensilnya jelas, boleh digunakan. Lalu tuliskan cara pengerjaan agar ibu bisa tahu bagaimana anak ibu mencari jawabannya. Setelah selesai, silakan foto dan kirimkan jawabannya ke WhatsApp Bu Mary ya nak ya.
Baiklah anak ibu, alhamdulillah semoga bermanfaat apa yang ibu jelaskan hari ini dan Allah mengangkat segala kebodohan yang ada di dalam diri kita. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna. Ibu tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.